Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teori linguistik struktural, yang pada kesempatan ini kita memasuki wilayah London, ibu kota dari negara Inggris Raya, yaitu London. Jadi lebih spesifik ke wilayah kota, ibu kota London. Jadi aliran linguistik ini muncul di salah satu kota di negara Inggris. Tokoh-tokohnya bisa kita lihat di sini, ada Bronisław Malinowski, ada Henry Sweet, ada Daniel Jones, ada John Rutherford. Kita bahas satu persatu tokoh-tokoh ini. Yang pertama, kita masuk ke sejarah alirannya. Ternyata linguistik di Inggris, kalau dilihat dari data sejarah, sudah berkembang sejak abad ke-16 Masehi tentunya. Perkembangan itu ditandai dengan sudah bermunculannya istilah keilmuan dalam tulisan-tulisan atau aksara-aksara di Inggris. Karena saat itu di sana lebih dispesifikkan di abad 16 ini khususnya pada model-model penulisan. Di sini ada ortopi, ada ortografi, ada leksikografi, ada shorthand atau stenografi, ada perbaikan ejaan, dan ada philosophical language. Mungkin bisa lihat contohnya satu persatu di sini. Yang ortopi ini bentuknya seperti ini. Nah, ini contoh bentuk penulisan ortopi yang sejak pada masa linguistik London abad ke-16 sudah muncul. Kalau ortografi ini penulisan pengaksaraan dari font menjadi fonem, pengaksaraan itu ortografi. Atau leksikografi ini perkamusan Inggris kan sudah ada sejak dulu, sejak zaman ada munculnya kamus Oxford, itu sudah muncul. Di sana ada shorthand ini tulisan tangan singkat, modelnya seperti ini. Jadi satu coretan ini melambangkan satu bunyi. Kemudian ada atau stenografi, sama saja, ini bentuknya begini. Jadi satu tulisan modelnya begini. Ini harus ada ilmu khusus untuk mempelajari ini. Dan ini sudah dipelajari sejak abad ke-16 di Inggris. Ilmu perbaikan ejaan, ya nanti kita bahas. Karena Inggris itu lebih spesifik ke cara mengeja. Philosophical language, ini bahasa filosofis. Seperti ini contohnya. Nih munculnya philosophical language. Jadi salah satu dari berbagai bentuk ragam corak perkembangan model-model tulisan di linguistik di London. Kemudian kita bisa lihat di sini peresmian bahasa Inggris abad ke-11. Ternyata bahasa Inggris sudah diresmikan, ya, bahasa yang jadi bahasa di dunia saat ini. Hampir semua negara menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi, termasuk di prodi kita sastra Inggris, ya, bahasanya dari Inggris ini. Jadi sudah muncul sejak abad ke-11. Saat itu ada persaingan ketat dengan bahasa Latin. Bahasa Latin adalah bahasa kerajaan Romawi yang akhirnya lambat laun habis di Eropa, yang saat itu bersaing. Kalau dari sejarah perkembangan
bahasanya. Yang pertama yang tertua kan bahasa Greek, bahasa Yunani, kerajaan Yunani. Kemudian Yunani dijajah oleh Romawi yang memiliki bahasa Latin. Akhirnya seiring perkembangan waktu, bahasa Latin ini dilenyapkan oleh Inggris. Di Eropa semakin menyebar bahasa Inggris. Nah, tetapi bahasa Latin tetap sampai sekarang dipakai, namun hanya dipakai dalam bahasa tulis saja. Misalnya terkait dengan kitab-kitab agama Nasrani, banyak yang masih menggunakan bahasa Latin asli. Atau istilah-istilah keilmuan, kalau kita pernah belajar biologi, itu biasanya banyak menggunakan bahasa-bahasa Latin. Nah, ini bahasa yang sudah menyebar di Eropa saat itu disaingi oleh bahasa Inggris yang muncul kemudian abad ke-11. Kemudian aliran London ini memiliki varian nama linguistik strukturalisme kontinental, atau juga disebut dengan aliran Freudian, diambil dari nama tokohnya, salah satu tokohnya, atau juga diambil dari nama kotanya, aliran London. Ini varian namanya. Fokus kajiannya fonetik dan fonologi, ini kajian dasarnya. Kajian dasar aliran London ini lebih kepada fonetik dan fonologi. Jadi ilmu-ilmu bunyi, seperti yang ada di sini di awal ini dijelaskan bahwa di London lebih kepada ilmu tentang bunyi, kemudian cara menuliskannya seperti apa. Namun perkembangannya mereka juga membahas tentang collocation atau kolokasi, ada konteks situasi, lebih ke nanti larinya ke sosiolinguistik. Kemudian ada fonologi, prosodi, cara menuturkan dilihat dari perhentian bunyi. Nanti kita bahas satu persatu. Sekarang kita akan membahas tokoh-tokoh dari aliran London, juga teori-teori yang muncul dari pemikiran tokoh-tokoh ini. Yang pertama Henry Sweet. Kita lihat di sini, berarti dia sejalan dengan Ferdinand de Saussure. Kalau Ferdinand de Saussure itu wafat tahun 1913, kalau Henry Sweet 1912. Nah, jadi di sini di London sudah muncul linguistik sendiri, kemudian di Swiss Ferdinand de Saussure juga sudah memunculkan linguistik sendiri. Fokus kajiannya tokoh linguistik historis Inggris abad ke-19 ini. Tokoh-tokohnya seantara Henry Sweet. Kajian historis terfokus pada kerja organ vokal, lebih kepada artikulasi bunyi. Dia juga dianggap sebagai pelopor kajian fonetik modern di Inggris. Jadi kalau kita belajar fonetik yang modern itu, tokoh pelopornya adalah Henry Sweet. Kalau kita lihat kamus-kamus besar Inggris, ada Oxford, ada Cambridge, pasti ada dalam cara penuturannya. Cara penuturannya ya, di sebelah katanya itu ada cara penuturan. Itu salah satu hasil dari karyanya Sweet ini. Karya besarnya Handbook of Phonetics yang ini tersebar di Eropa. Kemudian secara akademik kontribusinya di sini, dia memiliki banyak kontribusi di London. Di bidang akademik ia melakukan kajian ilmiah fonetik. Yang pertama kali yang mengkaji adalah beliau ini. Namun di masyarakat juga dia memiliki kontribusi, yaitu mencoba mentranskripsi fonetis untuk pembelajaran bahasa. Juga dia membuat sistem ortografis fonem. Sistem ortografis fonem ini ya, dari bunyian-bunyian bahasa Inggris itu dia yang mencoba membuat fonem-fonemnya. Nah, dalam arti ortografinya, penulisannya, aksaranya lah. Kalau bahasa Indonesianya aksaranya. Tapi kalau bahasa linguistik disebut dengan ortografis fonem. Jadi bagaimana cara menuliskan bunyi-bunyian dari bahasa sehingga jadi tertulis, itu namanya ortografis, aksara kalau kita mengatakan. Transkripsi fonetis untuk pembelajaran bahasa. Dan juga kan sama lebih mentranskripsikan dari bunyi-bunyian. Dia ini orang yang pertama membuat atau memunculkan bunyi dalam bentuk tulisan atau transkripsinya. Henry Sweet tokohnya.
Juga ada Daniel Jones. Di sini dia kepionirannya sebagai seorang pendiri jurusan fonetik di Universitas College University London. Jadi bisa kita bayangkan saking perhatiannya di London pada bunyi-bunyi ujaran, ya, karena memang yang kita tahu memang bahasa Inggris itu adalah bahasa yang paling jauh antara bunyi dengan sistem ortografinya atau aksaranya atau tulisannya. Bunyinya book, tapi ortografinya B-O-O-K. Jadi U itu ditranskripsikan atau dibuat ortografisnya jadi double U ya, book menjadi B-O-O-K. Itu memang sangat sulit. Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang cara penuturan atau fontnya atau bunyi-bunyinya itu sangat berbeda dengan ortografisnya atau aksaranya. Makanya di sana ada jurusan sendiri, fonetik itu menjadi jurusan di sana. Sedangkan kita fonetik itu hanya menjadi satu bab dalam pembahasan ilmu linguistik. Jadi fonetik kalau kita kan salah satu pertemuan pembahasan tentang fonetik. Atau nanti kalau yang sudah masuk ke semester atas nanti ada fonetik and fonologi, itu menjadi satu semester pembahasannya. Namun kalau di sini fonetik ini jadi nama jurusan. Bisa kita bayangkan nanti mata kuliahnya apa saja. Jadi kan lebih rinci. Fokus fonetiknya pelatihan keterampilan praktis dalam mengamati bunyi, mentranskripsikan serta memproduksi perbedaan-perbedaan bunyi ujar. Ya, jelas seperti saya singgung tadi, karena Inggris itu bahasa yang sangat beda antara bahasa tutur dengan bahasa tulisnya, antara font dan fonemnya. Kontribusinya sebagai rasa terima kasih pada tradisi yang dibangun Sweet dan Jones, aspek fonetik yang berupa pelatihan telinga, ear training, menjadi mata kuliah penting pada kajian linguistik di Inggris. Ini salah satu mata kuliahnya di jurusan fonetik. Ya, kalau kita listening mungkin ya. Sini ini lebih spesifik, dia melihat ini fontnya seperti apa, bunyinya seperti apa, lalu ortografinya, penulisannya seperti apa, lebih teliti lagi kalau Daniel Jones. Tokoh berikutnya adalah Malinowski, seorang antropolog di London School of Economics. Ia mulai tertarik linguistik ketika tugas di Kepulauan Trobrianda, timur Papua New Guinea yang penduduknya masih primitif. Jadi biasanya seorang linguis itu berasal dari seorang antropolog, biasa sering terjadi itu. Karena apa? Karena ketika dia seorang antropolog meneliti sebuah masyarakat, karena antropolog kan lebih kepada kebudayaan. Ketika dia meneliti sebuah budaya masyarakat, pasti mau tidak mau dia bersentuhan dengan bahasa yang digunakan masyarakat yang ia teliti tersebut. Dan mau tidak mau biasanya banyak antropolog yang tertarik dengan bahasanya. Salah satu contohnya Malinowski ini, dia tertarik kepada linguistik atau bahasa yang digunakan dari penduduk Papua New Guinea ya, yang masih primitif. Kiprahnya di Inggris, bagi Malinowski tidak mungkin menerjemahkan bahasa secara kata demi kata. Terjemahan semacam itu tidak dapat mencerminkan unsur sangat penting, yakni kebudayaan. Nah, karena dia seorang antropolog, jadi bagi dia dalam melihat sebuah kata atau sebuah tuturan, pasti itu tidak terlepas dari kebudayaan yang mengitari kata-kata tersebut, kebudayaan yang turut andil dalam munculnya kata-kata yang dituturkan oleh masyarakat tuturnya itu. Dengan demikian, tanpa disadari olehnya, dia telah membentuk teori makna dan bahasa. Pandangan Malinowski disebut konteks situasi atau context of situation, yang kemudian dikembangkan oleh muridnya Ford. Nah, nanti kita bahas tentang konteks situasi. Ini muridnya tadi, profesor bahasa Inggris di Universitas Punjab, Lahore, yang masih termasuk koloni Inggris Raya yang ia datangi ketika Perang Dunia ke-1.
Jadi Inggris sudah diketahui banyak sekali jajahannya, diantaranya adalah di India. Jadi ketika India masuk koloni atau jajahan Inggris, Inggris juga mengirimkan profesor-profesornya, diantaranya Ford ini. Jadi ya ketika Inggris menjajah sebuah negara, diajarkan juga bahasanya di sana. Kiprahnya di Inggris tahun 28, ia kembali ke Inggris bergabung pada jurusan fonetiknya Daniel Jones tadi di Universitas College London. Kemudian ia juga pada tahun 38 pindah ke jurusan linguistik di School of Oriental and African Studies SOAS Universitas London, dan pada tahun 1944 di jurusannya tersebut ia menjadi profesor dalam bidang linguistik umum pertama di Inggris Raya. Nah, SOAS ini basis dimulainya linguistik Inggris 1916. Jadi kita bisa lihat Ford ini punya 2 gelar guru besar atau profesor di Inggris sebagai profesor bahasa Inggris. Namun ketika dia pulang lagi ketika dia di India jadi profesor bahasa Inggris tahun 1919 sampai 1928 masa pengabdiannya di sana. Kemudian ketika pulang tahun 1944 ya sekitar tahun ini dia menjadi guru besar lagi namun dalam bidang yang berbeda, dalam bidang linguistik umum. Jadi sangat mungkin seorang bisa memiliki 2 gelar guru besar atau profesor dengan keahlian yang berbeda tentunya. Nah, kita lihat di sini teori-teori yang muncul dari linguistik struktural aliran London. Ada teori komponen sosiologis atau context of situation, ada teori makna, ada fonologi prosodi, ada sanding kata. Kita bahas satu persatu dari 4 teori ini. Teori komponen sosiologis atau context of situation, konteks situasi. Konteks situasi tokohnya Malinowski yang pertama. Namun digunakan oleh Ford dalam memahami makna ujaran. Untuk ini harus diperhatikan hubungan-hubungan sebagai berikut. Jadi setidaknya ada 3 unsur dalam memahami makna ujaran. Pertama adalah hubungan antar pembicaranya, bagaimana, lalu kata-kata yang mereka ujarkan seperti apa, juga kejadian-kejadian dan objek yang mengikuti peristiwa tutur tersebut bagaimana. Jadi untuk memahami sebuah ujaran seperti yang dikatakan oleh Malinowski di awal tadi, bahwasanya setiap tuturan itu maknanya tidak terlepas dari budaya atau dari hal-hal yang mengitarinya. Jadi tidak hanya sekedar makna kalimat saja, namun makna itu butuh kita lihat budaya atau konteks yang mengitari dari tuturan itu. Setidaknya kalau dalam konteks situasi ini setidaknya ada 3 unsur. Hubungan antar pembicaranya bagaimana, kata-kata yang mereka ujarkan seperti apa, kejadian-kejadian dan objek yang mengikuti peristiwa tutur itu seperti apa. Ini contoh. This class is very hot. Kelas ini sangat panas. Nah, kata ini sangat sederhana. Namun kita memaknanya kata ini bukan sekadar makna. Kalau dituturkan di dalam kelas, kata ini tidak hanya sekadar makna deklaratif atau informatif, namun dia sebetulnya memiliki makna imperatif, makna perintah. Ketika menuturkan seorang dosen ketika baru masuk ke dalam ruangan kelas, kemudian dosen sebelum membuka kelas, dosen itu berkata, "This class is very hot." Ya, kita bisa memaknai bahwa ini bukan sekadar makna informatif atau makna deklaratif, namun lebih kepada makna imperatif atau makna perintah. Kita lihat dari hubungan antar pembicara. Nah, hubungan antar pembicara, yang bicara tadi adalah seorang dosen dan mitra tuturnya. Jadi penuturnya dosen, mitra tuturnya adalah para mahasiswa. Lalu kata yang diujarkan seperti ini. Jadi merasa atau menginformasikan bahwa kelas ini panas. Namun kejadiannya dan objek yang mengikuti peristiwa tutur itu adalah ruangan kelas yang memang betul-betul panas, sedangkan
tidak begitu kondusif apabila perkuliahan dimulai dalam keadaan panas. Akhirnya dosen mengatakan seperti ini, dan mahasiswa yang memahami ini secara konteks, dia pasti akan mengambil remote AC lalu menyalakan AC, atau kalau tidak ada AC akan membuka jendela atau akan menyalakan kipas angin. Nah itu, jadi kalimat ini tidak bisa dimaknai makna konvensinya sebagai makna informatif atau makna deklaratif, bukan kalimat deklaratif, namun lebih kepada makna imperatif. Banyak sekali tuturan-tuturan seperti ini yang terjadi di masyarakat kita, yang tidak bisa dipahami hanya dengan memahami makna kalimatnya saja, namun dilihat dari konteksnya. Nah, menurut Hyams, setidaknya ada 8 komponen dalam satu peristiwa tutur yang diakronimkan menjadi speaking. Ini kalau ini pembahasan sosiolinguistik, mungkin kalau sudah pernah belajar sosiolinguistik. Kalau Malinowski dan Vogt ini hanya menggunakan 3 unsur ini saja, Vogt ya, hanya menggunakan 3 unsur ini saja untuk melihat memaknai sebuah tuturan. Namun kalau Hyams, Delheims itu ada 8 komponen yang diakronimkan dengan speaking. S-nya ini setting, P-nya ini participant, peserta tutur, I-nya ini end atau tujuan, E-nya exequent-nya atau alurnya nanti, K-nya ini sebagai key, kunci, kata-kata kuncinya apa, I-nya instrumen tuturannya apa, atau bisa alat tulis, bisa media elektronik dan sebagainya. N itu norm atau aturan-aturan penuturan, tuturannya itu seperti apa, normanya. G-nya ini genre-nya, genre biasanya dibacanya. Nah ini nanti mungkin pembahasan sosiolinguistik lebih detail. Yang awal mulai itu sebetulnya hanya 3, kemudian menjadi 8 seperti ini. Itu teori komponen sosiologis atau context of situation. Selanjutnya dalam aliran London juga ada teori makna. Dalam bahasa tutur, untuk mengetahui makna ada 3 hal yang terlibat, sama dengan yang konteks of situasi tadi ada 3. Dalam teori makna juga tetap sama, ada 3. Yang pertama adalah komponen-komponen yang harus dilihat, sikap terhadap acuan atau referennya. Yang kedua, sikap terhadap mitra tuturnya bagaimana, kemudian tujuan terhadap ujaran itu sendiri seperti apa. Contoh, where is my key? Ketika ini dituturkan oleh seorang majikan di rumahnya dan dia akan pergi meninggalkan rumah atau pergi ke kantor bekerja, yang lawan tuturnya adalah pembantunya. Kalau kita lihat kalimat ini adalah kalimat interrogatif, kalimat tanya, namun sebetulnya maknanya bukan kalimat tanya, tetapi bisa maknanya adalah kalimat perintah. Nah, sehingga pembantunya tadi akan mengatakan here you are. Nah, ini kuncinya. Jadi tidak, kalau pembantu tadi ketika sang majikan mengatakan where is my key, lalu dia mengatakan over there. Kuncinya ada di sana, on the table, di atas meja. Tidak seperti itu, Mas. Tapi justru where is my key ini adalah sebuah kalimat interrogatif yang bermakna imperatif. Nah, untuk mengetahui ini adalah sebuah kalimat imperatif, kita harus bisa melihat ini 3 komponen ini. Sikap terhadap acuannya seperti apa. Acuannya dia kebingungan, sikapnya dia kebingungan mencari kunci, kemudian dan dia keadaannya mau berangkat kerja, kemudian sikap terhadap mitra tuturnya ini bagaimana, lawan tuturnya ini ketika dia berbicara kepada si pembantunya itu bagaimana nadanya, where is my key. Jadi nadanya, sikapnya itu juga bisa dilihat, apakah itu bertanya atau ini memerintah, bisa dilihat dari wajah antara pembantu dan majikan tersebut. Kemudian tujuan terhadap ujaran itu sendiri bagaimana. Nah, yang sini sudah jelas, tujuan tuturan itu pasti pembantu pun harus tahu kalau itu bukan sebuah pertanyaan tetapi sebuah perintah. Oleh karena itu harus segera dicarikan apa yang jadi pertanyaan itu. Baik, antara konteks situasi dengan teori makna tadi sebetulnya prinsipnya sama-sama mencari makna yang tersirat dari sebuah tuturan.
Jadi tidak hanya mengetahui makna kalimatnya saja, namun yang ada di balik tuturan itu apa, dengan mengurai 3 komponen-komponen ini. Kemudian teori yang keempat dari aliran London adalah fonologi prosodi. Fonologi prosodi itu apa? Fonologi prosodi adalah suatu cara untuk menentukan arti atau untuk menentukan makna pada tataran fonetis. Adapun pokok-pokok prosodi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, prosodi yang menyangkut gabungan fonem. Ini bentuknya struktur kata. Struktur kata ini kan setiap kata pasti terdiri dari gabungan beberapa fonem, atau struktur suku kata. Setiap suku kata pasti juga terdiri dari gabungan beberapa fonem atau gabungan konsonan dan gabungan vokal. Ini juga pasti terdiri dari beberapa komponen bunyi. Prosodi yang terbentuk oleh sendi atau jeda yang terdiri dari sendi dalam atau internal juncture ditandai dengan plus pada silabel dalam kata. Contohnya, makan, ini dia terdiri dari 2 sendi. Nah, dia terdiri dari 2 silabel ya, ma plus kan, makan. Jadi sendi itu kan hembusan setiap hembusan bunyi, satu hembusan bunyi, makan itu ditandai dengan internal juncture, ditandai dengan plus. Untouchable, nah, misalnya ada 4 silabel di sini, untouchable ditandai dengan plus internal juncture. Kalau sendi luar atau open juncture ditandai dengan tanda garis miring 1, berarti menandai antar kata dalam frasa. Yang garis miring 2 berarti antar frasa dalam klausa. Atau tagar seperti ini, tanda pagar seperti ini antar kalimat dalam wacana. Contohnya begini, kita tahu kata atau frasa klausa ini, buku sejarah baru, ini yang baru adalah bukunya. Buku kemudian ditandai dengan antar frasa sejarah baru, berarti ini yang baru adalah sejarahnya. Kalau begini, karena ini ada tanda antar kata dalam frasa ini, frasa sejarah baru, buku sejarah baru. Beda dengan yang ini. Yang ini yang baru adalah buku sejarahnya. Kalau yang ini yang baru adalah sejarahnya. Kayak yang di sini yang baru adalah bukunya, buku sejarah baru. Jadi buku sejarah baru. Kalau yang di sini buku sejarah baru. Itu perbedaannya. Jadi ini lambang-lambangnya. Penuturan prosodinya ini dia lambangkan dengan ada yang garis miring 2 atau garis miring 1, memiliki makna-makna tersendiri. Ini dalam memunculkan transkripsi penuturan fonologi prosodi. Nah, prosodi yang realisasi fonetisnya melampaui yang lebih besar daripada fonem-fonem suprasegmental. Ada juga yang prosodi seperti ini. Dalam studi mengenai bunyi atau unsur suprasegmental ini dibedakan atas tekanan atau stres, ada nada atau pitch, jeda atau persendian. Ini sudah kita bahas kalau dalam materi fonologi juga. Kalau fonologi di linguistik umum seperti stres atau nada. Kapan kita mengatakan blackboard atau blackboard, itu bisa berbeda maknanya. Greenhouse dengan greenhouse itu maknanya berbeda. Yang satu ada maknanya frasa, ada yang satu ada yang maknanya kempon atau kata majemuk. Mungkin bisa dilihat lagi pembahasan fonologi prosodi, pembahasan fonem suprasegmental dalam buku linguistik umum, di sini sudah pernah kita bahas. Kemudian ada lagi pembahasan dari aliran linguistik London tentang sanding kata atau collocation. Sanding kata itu adalah kecenderungan sejumlah kata untuk muncul bersama-sama dan terdengar lazim di telinga penuturnya. Misalnya di sini ada, kita bisa mengatakan we say fast cars atau fast food, tapi kita tidak boleh mengatakan quick cars atau quick food. Ini maknanya sama-sama fast dan quick itu sama-sama maknanya cepat, namun
penutur yang bisa menentukan kapan kita harus menggunakan quick, kapan harus menggunakan fast untuk penyandingan dua kata yang ini. Kalau untuk ini glance dia pakainya quick, atau meal pakainya quick, tapi tidak bisa menggunakan ini dengan fast glance, fast meal, tidak bisa. Dan yang bisa menentukan ini hanya penuturnya, telinga penuturnya. Kita bagaimana kalau kita bukan penutur, bisakah kita menentukan ini? Ya bisa, tentu dengan banyak melihat bagaimana cara mereka menggunakan ini. Atau kalau tidak bisa, ya kita lihat kamus, ya pasti kalau di kamus ada dua macam sanding kata gramatikal, itu gabungan kata yang terdiri atas kata dominan, nomina, adjektiva, verba, dan kata depan. Misalnya bersama, dengan, bergantung ini kan kata bersama, ini kata yang masuk dalam kategori verba, bersama dengan, bergantung, verba, kemudian diikuti dengan kata depan, pada, berasal dari, atau look at, look for, wait for, listen to. Nah ini kata dalam bahasa Inggris lebih kepada bound preposition, ya, preposisi yang terikat. Ini yang disebut sanding kata gramatikal, dia tidak bisa dipisahkan. Ini kalau dipisahkan itu maknanya sudah beda lagi. Nggak bisa kita listen in, nggak bisa, atau wait in, nggak bisa, karena mereka sudah sanding kata, sudah jadi pasangannya nih, yang muncul bersama-sama dan terdengar lazim di telinga penuturnya. Juga sanding kata ada yang modelnya leksikal, artinya gabungan antara dua leksem. Gabungan kata yang terdiri atas nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Misalnya menarik kesimpulan, ini kan verba, ini nomina. Menjarah perhiasan, ini sudah gabungan seperti ini kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau merampok perhiasan ya bisa juga, namun kita Indonesia lebih sukanya menjarah perhiasan. Kalau perampok di toko emas, istilahnya kan penjarahan perhiasan, menjarah perhiasan. Buta huruf, melek huruf, seperti itu. Nah untuk conclusion ini pakai kata kerjanya to draw, tidak bisa kita mengatakan to make a conclusion. Ya bisa saja kalau menurut kita, menurut sense kita, tapi kalau menurut orang barat pakainya to draw a conclusion. Music, nah itu kata kerjanya compose music, tidak. Nah, misalnya create a music, ya tidak membuat musik, tapi compose music. Quite safe. Nah ini sebuah sanding kata yang leksikal bentuknya, jadi mereka sudah punya kelaziman. Kalau di sini kan kelaziman antar kata ketika bersanding, bahasa Inggrisnya collocation, dan itu sudah diketahui atau tolak ukurnya adalah telinga para penutur aslinya, native speakernya. Kalau kita tidak pernah mendengar itu, ya kita lihat kamus saja, atau lihat kalau di internet gampang, tinggal di googling saja pasangannya apa, itu pasti ketemu. Nah untuk membedakan antara sanding kata ini, saya munculkan dua kata yang berjejer menjadi satu juga, nanti istilahnya ada kata majemuk atau compound. Ini beda konsep dengan sanding kata dengan collocation, namun saya ulas di sini karena mereka sama-sama menyandingkan dua kata menjadi satu dan memiliki makna. Makanya di sini kalau compound memiliki makna gabungan dua kata atau lebih yang memiliki struktur tetap. Maksudnya struktur tetap ini apa? Dia tidak dapat disisipkan kata lain yang berfungsi sebagai satu kata. Misalnya lalu lintas, meja makan, dia ini satu kata. Lalu lintas maknanya hanya jadi satu, beda dengan yang ini. Kalau yang ini kan musik sendiri, kompos sendiri bisa dipertukarkan. Kalau yang ini meja makan, ini menjadi satu maknanya. Car park, sapu tangan, car park, parkir mobil, tempat parkir mobil, atau narrow minded, teapot, dan lain-lain. Ini bedanya di situ dengan sanding kata. Nanti ada juga yang sama bentuknya seperti ini, ada gabungan kata-kata, ada juga dinamai dengan idiom. Idiom adalah gabungan kata-kata yang susunannya sudah tetap, yang memiliki makna yang sangat jauh dari mana unsur-unsur kata pembentuknya. Jadi kalau idiom ini maknanya sudah jauh dari unsur-unsurnya. Kambing hitam, meja hijau, meja pas debak,
Ini idiom, jadi maknanya jauh sekali, nggak ada hubungannya dengan unsur-unsur, dengan kata-kata pembentuknya. Nah, beda dengan kata majemuk. Kalau kata majemuk ya salah satunya masih ada. Jadi salah satu dari makna katanya ini masih ada sedikit-sedikit. Seperti ini, meja makan, ada meja tempat untuk makan, atau lalu lintas. Artinya masih ada makna lintasan kendaraan, itu masih ada. Ini kita artikan dengan tempat parkir mobil, meskipun park ini maknanya taman, car park ini, tapi kan ini salah satu maknanya itu masih muncul di sini. Nah, itu bedanya antara kata majemuk dengan idiom. Oke, mungkin di sini latihannya untuk bisa membedakan antara compound. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ketika dua kata atau lebih digabungkan menjadi satu, pilihannya nanti kalau tidak compound dia collocation, kalau tidak dia idiom. Bisa kita lihat contohnya di sini, ada make a mistake, dia masuk ke collocation. Atau storm in a teacup, itu berarti masuk ke sini, badai dalam secangkir teh, ini kan maknanya ada makna idiom. Live music, ini collocation karena sanding kata yang pas ya, lebih ke sini live music. Checkpoint dia masuknya ke sini, compound. Keyring juga masuk ke sini, compound. Kalau ini jelas maknanya sangat jauh sekali dari kata-katanya, masuk ke idiom. Heavy snow, salju yang tebal, pakainya heavy snow, ini collocation. Ada valid passport juga collocation. Kalau teapot ini masuknya ke sini, jadi ada center sendiri untuk menempatkan dua kata yang menjadi satu ini, apakah dia masuk collocation ataukah dia masuk compound dan seterusnya. Nah, baik, itu pembahasan tentang teori-teori dari linguistik struktural aliran London. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.